Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa heroik yang terjadi di Pulau Bali, yaitu Puputan Margarana. Peristiwa ini bukan sekedar pertempuran, tapi menjadi simbol perlawanan rakyat Bali yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Belanda yang sebelumnya diusir oleh Jepang kembali datang ke Nusantara. Mereka tidak datang sendiri, tetapi diboncengi oleh sekutu, khususnya pasukan Inggris yang bertugas melucuti tentara Jepang. Dalam upaya merebut kembali kekuasaan atas bekas jajahannya, Belanda membantu organisasi bernama NICA yang bertujuan mengembalikan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Bali, meskipun sebuah pulau yang kecil dibandingkan pulau-pulau besar lain di Indonesia, memiliki posisi strategis. Rakyat Bali sadar bahwa kembalinya Belanda adalah ancaman nyata terhadap kemerdekaan. Maka perlawanan pun muncul. Tokoh sentral dari perlawanan ini adalah Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, seorang perwira muda lulusan pendidikan militer di Gianyar dan Malang. Ia adalah pemimpin tentara keamanan rakyat. Wilayah Sunda kecil yang meliputi Bali, Lombok, dan wilayah sekitarnya. Beliau dikenal sebagai pribadi yang teguh, cerdas, dan sangat mencintai tanah airnya. Bersama rakyat Bali, Ngurah Rai bersiap melawan setiap upaya penjajahan kembali, meskipun dengan bersenjataan yang sangat terbatas. Setelah kedatangan pasukan NICA di Bali, Belanda mencoba mengambil pendekatan diplomatik. Mereka mengirim surat ajakan berunding kepada I Gusti Ngurah Rai yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel JBT Koning. Isi suratnya meminta agar Ngurah Rai menghentikan perlawanan dan tunduk pada pemerintahan Belanda. Namun, I Gusti Ngurah Rai menolak mentah-mentah ajakan itu. Dalam jawabannya, ia menegaskan bahwa selama tanah Bali masih diinjak oleh Belanda, maka mereka akan berjuang sampai titik darah penghabisan tanpa kompromi. Sikap tegas ini menunjukkan bahwa bagi Ngurah Rai dan rakyat Bali, kemerdekaan bukan sesuatu yang bisa ditawar atau dinegosiasikan. Ia kemudian membentuk pasukan khusus bernama Tiung Wanara, terdiri dari para pemuda dan pejuang lokal yang berani dan setia pada Republik Indonesia. Pasukan ini membangun pertahanan di daerah perbukitan dan desa-desa di sekitar marga Tabanan yang strategis untuk perang gerilya. Pada malam hari 19 November 1946, pasukan Tiung Wanara melancarkan serangan kejutan ke posisi Belanda di Tabanan dan berhasil merebut senjata. Aksi ini membuat Belanda marah besar. Tanggal 20 November 1946, pasukan Belanda membalas dengan operasi militer skala besar. Mereka mengepung daerah Margarana dengan kekuatan penuh, termasuk dukungan pesawat pengebom dari Makassar, artileri berat, dan pasukan infanteri yang jauh lebih unggul dalam persenjataan. Dalam kondisi terdesak, I Gusti Ngurah Rai memberikan komando puputan, sebuah istilah dalam budaya Bali yang berarti berlawanan habis-habisan atau perang sampai mati. Pertempuran berlangsung sepanjang hari. Meski hanya berjumlah sekitar 96 orang, para pejuang Bali bertempur dengan gagah berani melawan sekitar 2000 pasukan Belanda. Akhirnya seluruh pasukan Tiung Wanara gugur dalam pertempuran, termasuk I Gusti Ngurah Rai. Puputan Margarana menjadi bukti nyata bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya soal senjata, tapi juga soal keberanian, keyakinan, dan cinta tanah air yang tak tergoyahkan. Secara militer, meskipun secara teknis Belanda memenangkan pertempuran, mereka kehilangan sekitar 400 tentara, angka yang cukup besar dan menunjukkan betapa kuatnya perlawanan lokal meski dalam keterbatasan. Peristiwa ini juga menyadarkan dunia internasional, terutama PBB, bahwa bangsa Indonesia tidak menerima penjajahan dalam bentuk apapun. Secara moral dan simbolik, Puputan Margarana menjadi lambang perlawanan rakyat Bali terhadap penjajah dan menjadi teladan bagi generasi muda tentang arti sebuah pengorbanan. Puputan bukan sekadar tindakan nekat, tetapi bentuk kehormatan dan semangat yang tak tergoyahkan untuk mempertahankan harga diri sebagai bangsa merdeka. Atas jasa dan pengorbanannya, I Gusti Ngurah Rai dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1975. Namanya kini dikenang sebagai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali.
yang setiap hari menjadi pintu masuk utama wisatawan dari seluruh dunia. Sebuah ironi indah bahwa tempat perjuangan kini menjadi tempat penyambut dunia. Selain itu, dibangun pula Taman Pujaan Bangsa Margarana di Desa Marga, Tabanan. Di sana berdiri Monumen Margarana yang menjadi tempat ziarah dan pendidikan sejarah. Di kompleks ini terdapat kuburan massal para pejuang yang gugur dan dinding yang memuat nama-nama mereka sebagai bentuk penghargaan atas jasa luar biasa mereka. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa kemerdekaan tidak diberikan tetapi diperjuangkan dengan darah, air mata, dan nyawa. Sebagai generasi penerus, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, tapi mengisi kemerdekaan dengan pendidikan, semangat gotong royong, inovasi, dan cinta tanah air.